Halo semuanya, selamat datang di Kanak-Kanak Membaca Alkitab. Saya adalah Saudara Lin. Kali ini saya ingin menambahkan sedikit kesaksian saya tentang malam yang ajaib pada tanggal 23 Maret 2018. Bagaimana ini semua dimulai? Ya, saya akan menjelaskannya lebih detail dalam video ini. Pada malam itu, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pada tanggal 14 Januari, itu adalah hari Minggu ketika roti dan anggur dikonsumsi. Tetapi saya hanya makan rotinya tanpa minum anggur. Mengapa saya melakukan hal ini? Sebenarnya, setiap kali saya pergi ke ibadah minggu, saya melakukan hal yang sama. Karena saya tahu bahawa umat Kristen harus dibaptis untuk dapat mengambil anggur, tetapi saya pikir saya sudah percaya di dalam hati saya meskipun belum dibaptis. Saya seharusnya juga bisa mengambil setengah gelas anggur. Tentu saja, ini adalah pemikiran saya sendiri. Sebenarnya tidak ada yang seperti itu. Anda harus mengambil semuanya atau tidak sama sekali. Tidak ada yang setengah-setengah. Tetapi pada saat itu, saya hanya makan roti tanpa minum anggur. Sebenarnya saya melakukan hal yang sama setiap kali. Sebelumnya tidak ada yang memperhatikan. Tetapi entah mengapa pada hari itu, tua-tua jemaat memperhatikan hal itu. Dia kemudian memberitahu saya bahawa pada saat itu dia merasa harus segera愿意 dibaptis. Melengkapi prosedur tersebut agar semuanya lebih tepat. Jadi pada hari Minggu saat berakhir, dia berkata kepada saya, "Hei Yuanyi, apakah kamu ingin dibaptis hari ini?" Saya berpikir dalam hati, ya, saya seorang Kristen, belum dibaptis. Seharusnya saya dibaptis juga. Semua orang senang, saya juga senang. Jadi pada hari Minggu itu, saya berkata, "Baiklah," dan saya dibaptis. Semua orang juga senang untuk saya. Mereka memberikan berkat dengan menyanyi dan berdoa. Setelah itu, saya kembali ke kampung halaman untuk merayakan tahun baru. Setelah tahun baru, saya kembali bekerja di Ilan. Tetapi setelah dibaptis, saya tidak lagi pergi ke pertemuan sampai tanggal 11 Maret. Pada hari Minggu itu, saya merasa sudah lama tidak pergi ke gereja. Merasa sedikit bersalah kepada Tuhan Yesus. Akhirnya saya berpikir bahawa saya berhutang banyak kepada Tuhan Yesus. Dia telah mendengarkan doa saya, menyembuhkan depresi saya, menyelamatkan hidup saya. Jadi saya merasa berhutang kepada Tuhan Yesus. Jadi pada hari itu saya pergi ke gereja. Tua-tua itu mungkin merasa memiliki tanggung jawab terhadap saya kerana dia yang membawa saya dibaptis. Dan kerana dia juga yang mengajak saya untuk dibaptis. Karena itu, dia secara aktif mengundang saya untuk makan malam di rumahnya besok.
Meskipun saya awalnya menolak, namun tua-tua terus-menerus mengundang saya, bahkan mengirimkan alamat rumahnya melalui line. Dengan rasa hormat yang besar, akhirnya saya menerima undangannya dan pergi makan malam di rumahnya. Pada hari itu, tua-tua membacakan kitab Kejadian pasal 1 kepada saya, dan kami memiliki beberapa pembicaraan yang bermakna. Kemudian, tua-tua menjelaskan bahawa dia tidak selalu memiliki waktu setiap hari Senin, sehingga kemudian kami mengatur untuk bertemu di rumahnya setiap Jumat, seperti yang terjadi pada tanggal 23 Maret. Dia meminta seorang saudara dari perguruan tinggi untuk membaca kitab Yohanes pasal 1 bersama saya. Saya merasa agak aneh saat membaca, karena walaupun saya pernah membaca pasal itu sebelumnya, terjemahan yang digunakan oleh gereja saya sedikit berbeda. Misalnya, dalam terjemahan yang biasa saya baca disebutkan firman menjadi daging, sementara dalam terjemahan yang digunakan oleh gereja berbeda. Hal ini membuat saya merasa asing dengan ayat-ayat tersebut. Dan meskipun saya bertanya kepada saudara yang membaca bersama saya, dia juga tidak begitu paham. Saya merasa kebingungan dan agak malu untuk terus bertanya, sehingga akhirnya saya memilih untuk tidak melanjutkan pertanyaan lebih lanjut. Pada hari itu, seorang tua-tua mengatakan sebuah cerita, yaitu tentang kejadian itu memicu serangkaian kejadian ajaib setelah malam itu. Sebenarnya dia sedang bercerita tentang minggu itu. Mereka memiliki pertemuan, sebuah pertemuan pasangan suami istri Kristen, ketika dia sedang menyanyikan lagu rohani. Tiba-tiba ada perasaan di dalam hatinya, merasa, ya, kita mencintai Allah kita, jadi kita menyanyikan lagu rohani untuk Allah kita. Apakah kita juga mencintai istri kita? Jika kita mengubah nama Tuhan dalam lirik lagu menjadi nama istri, lalu menyanyikannya satu sama lain, apa yang akan terjadi? Jadi dia berbicara dengan saudara-saudara yang ada di sana. Saudara-saudara lain juga merasa itu baik, jadi mereka melakukannya. Menyanyikan lagu rohani masing-masing untuk istri masing-masing. Ya, akibatnya istri-istri itu semua menangis. Orang Kristen akan mengatakan ini disebut tersentuh oleh Roh Kudus. Tetapi pada saat itu, saya tidak pernah merasakan tersentuh oleh Roh Kudus. Jadi saat itu saya pikir, itu karena suami ini terlalu lama tidak mengekspresikan cintanya kepada istri. Jadi dalam proses menyanyikan lagu rohani ini, istri sekali lagi merasakan bahawa suaminya masih mencintainya, dan itu membuatnya terharu sampai menangis. Setelah itu, seorang tua-tua dan saya berbicara sedikit.
Dan kemudian kita membahas beberapa ayat Alkitab. Yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Atau siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Dan sebagainya ayat Alkitab. Kemudian kami juga membicarakan beberapa hal tentang gereja. Setelah itu, saya pulang ke tempat kos saya. Saat saya berjalan pulang, saya berpikir bahwa ucapan orang tua-tua itu sebenarnya masuk akal. Bukankah Tuhan Yesus telah mengatakan bahwa kita harus saling mencintai seperti bagaimana Dia mencintai kita? Bagaimana Tuhan Yesus mencintai kita? Sebenarnya adalah bagaimana kita mencintai Tuhan Yesus. Bagaimana kita mencintai Tuhan Yesus? Salah satu caranya adalah melalui hal seperti menyanyikan lagu rohani. Itu adalah salah satu cara kita untuk mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan. Lalu apa lagi? Masih ada doa. Melalui doa kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dan lebih intim dengan Tuhan Yesus. Hubungan yang lebih erat. Saya teringat ucapan Tuhan bahwa kita harus saling mencintai seperti bagaimana Dia mencintai kita. Lalu doa-doa apa yang kita umat Kristen punya? Doa kita umat Kristen sebenarnya adalah mengikuti teladan Tuhan. Salah satu tujuan dari doa Tuhan di bumi adalah memberi kita contoh, memberitahu kita bagaimana cara berdoa. Jadi pada saat itu saya berpikir ucapan itu masuk akal. Mengapa? Mengapa saya begitu sadar terhadapnya? Karena pada bulan-bulan sebelumnya saya sedang melakukan penelitian. Saya ingin meningkatkan pemahaman saya tentang teori perdagangan berjangka. Dan saya menemukan bahwa jika saya ingin memilih perusahaan yang baik atau buruk, saya harus memahami bagaimana perusahaan membuat keputusan bisnis. Jika saya ingin menilai apakah sebuah keputusan bisnis baik atau buruk, saya harus memahami bagaimana manusia membuat keputusan konsumsi. Jika saya ingin memahami bagaimana manusia membuat keputusan konsumsi, saya harus memahami bagaimana manusia membuat keputusan pada umumnya. Pada saat itu, saya menyadari bahwa karena saya terbiasa mengasumsikan bahwa tidak ada Tuhan dalam penelitian saya. Meskipun saya sudah menjadi seorang Kristen saat itu, pandangan kita selalu seperti itu tentang Tuhan dan tidak ada kehidupan setelah kematian. Kehidupan manusia berakhir dengan kematian. Dan itu saja. Saat itu saya menyadari bahwa sebagian besar orang sebenarnya berperilaku berdasarkan dorongan keinginan. Keinginan manusia mendorong perilaku mereka. Contohnya, saya ingin minum air,
baru saya akan mengambil air untuk diminum. Betul kan? Saya lapar, baru saya akan mencari makanan untuk dimakan. Saya ingin membeli mobil dan rumah, baru saya akan berusaha keras untuk menghasilkan uang, lalu menggunakan uang itu untuk membeli mobil dan rumah. Jadi, pada saat itu, saya pikir keinginan itu tidak betul. Manusia memberikan usaha, kemudian masyarakat memberikan imbalan. Dan dengan imbalan itu kita bisa memenuhi keinginan kita. Karena dengan ini kita akan mencari uang untuk membeli mobil, rumah, makanan, dan sebagainya. Nah, jika keinginan seseorang sudah terpenuhi, apakah dia akan menambah beberapa keinginan lagi? Sehingga dia harus meningkatkan kontribusinya terhadap masyarakat untuk dapat memenuhi keinginan semacam itu. Jadi dia meningkatkan kontribusinya lagi. Misalnya, seorang tukang potong rambut, dia mungkin bisa memotong rambut 10 orang dan menghasilkan uang sebanyak itu. Maka dia harus mencari cara untuk meningkatkan jumlah itu, mungkin dengan memotong rambut 14 orang. Jika keinginannya meningkat, dia membutuhkan pendapatan yang lebih tinggi, sehingga dia mungkin harus meningkatkan jumlah pelanggan yang dilayani, atau meningkatkan nilai layanan yang diberikan. Misalnya, awalnya memotong satu kepala bisa mendapat 100 rupiah, maka sekarang dia bisa memberikan layanan yang lebih mewah dan personalisasi dengan biaya lebih tinggi, sehingga bisa meningkatkan pendapatannya. Jadi, dia meningkatkan kontribusinya terhadap masyarakat. Dalam proses ini, masyarakat juga menjadi lebih baik karena kontribusinya. Pendapat saya waktu itu adalah seperti ini. Saya merasa telah menemukan rumus kebahagiaan manusia, yaitu dengan secara bertahap meningkatkan keinginan saya. Jika saya ingin memenuhi keinginan yang semakin besar ini, saya tahu saya harus meningkatkan kontribusi saya, yang akan membuat kemajuan dalam masyarakat. Dan akhirnya keinginan saya yang semakin besar akan terpenuhi, sehingga saya akan merasa lebih bahagia. Keduanya saling menguntungkan, namun teori ini pada dasarnya memiliki masalah. Di mana masalahnya? Masalahnya adalah bahwa memenuhi keinginan yang semakin besar tidak akan membawa kepuasan yang lebih besar.
kebahagiaan yang dibawa oleh keinginan itu bersifat sementara. Dan ada masalah yang lebih serius, yaitu masalah hubungan antar pribadi. Karena saat itu, saya merasa sangat kesepian di Iran dan ingin mencari pacar. Saya pikir, jika saya ingin memiliki pacar, saya harus lebih memahami interaksi antara pria dan wanita terlebih dahulu. Mengapa? Karena saat itu saya melihat orang-orang di sekitar saya, beberapa dari mereka memiliki pacar. Awalnya semuanya manis, tetapi kemudian mereka sering bertengkar dan hubungan mereka menjadi buruk. Jadi saya ingin memiliki pacar dan saya berharap bahwa saya akan melakukan penelitian terlebih dahulu, mencoba memaksimalkan bagian-bagian yang indah dari hubungan dan meminimalkan bagian yang tidak menyenangkan seperti bertengkar. Saya ingin mencari cara untuk memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan bagaimana cara memaksimalkan aspek yang baik dan meminimalkan yang buruk. Jadi saya pikir sebelum memiliki pacar, penting untuk meneliti masalah ini terlebih dahulu. Hanya dengan begitu saya akan tahu bagaimana cara melakukannya. Jika tidak, tanpa memahaminya dengan baik, saya akan mengalami konsekuensi yang sangat buruk. Karena saya sudah melihat banyak pelajaran yang meyakinkan. Mengapa seorang pria ingin mendapatkan seorang wanita? Dari sudut pandang ini, seperti saat saya dulu, karena saya memiliki keinginan untuk mencintai dari ingin dicintai, saya ingin mencintai seseorang dan ingin dicintai oleh orang lain, dan juga ada keinginan untuk tidak merasa sendirian dan keinginan untuk berkembang biak. Kemudian ada fungsi untuk memakmurkan. Karena memiliki pasangan yang sangat cantik, berbakat, dan istimewa membuat seseorang merasa bangga dan terhormat. Maka ada keinginan untuk memamerkan. Dan masih banyak lagi keinginan lainnya. Jadi, untuk memenuhi keinginan-keinginan ini, saya ingin memiliki pacar. Jadi, saya berusaha keras untuk mendapatkan seorang pacar. Jika wanita tersebut juga setuju untuk menjadi pacar saya, maka kami akan menjadi transaksi. Mengapa menggunakan istilah ini? Karena pada saat itu saya membelajar masalah ini dari sudut pandang ekonomi. Tetapi dari sudut pandang lain pun akan menghasilkan hasil yang serupa. Jadi, kami menjadi transaksi. Saya memberikan usaha. Dia menerimanya. Dan dia juga setuju untuk memberikan usaha. Dia juga bersedia memberikan yang sebaliknya. Pertanyaannya muncul. Dalam jangka panjang, apakah usaha yang dilakukan oleh seorang pria terhadap pacarnya akan bertambah atau berkurang? Dalam jangka pendek, itu
bervariasi. Karena kondisi seseorang dapat berubah. Misalnya, jika saya dalam mood yang baik hari ini, saya mungkin akan memberikan lebih banyak perhatian kepada pasangan saya. Namun, jika saya merasa lelah atau sibuk, atau hanya malas, saya mungkin akan memberikan sedikit perhatian. Dalam jangka pendek, ada fluktuasi, tetapi apakah dalam jangka panjang usaha tersebut akan meningkat, berkurang, atau tetap sama? Saya rasa banyak dari kita sudah punya jawabannya dalam pikiran kita. Jadi, di sini saya akan memberikan hasil dari penelitian saya pada saat itu. Kecenderungannya adalah menuju ke bawah. Mengapa menuju ke bawah? Mengapa begitu? Secara sederhana, jika Anda bisa membeli sayur dengan harga $5, apakah Anda akan membayar $10 untuk itu? Jika hari ini penjual sudah setuju untuk menjual sayur seharga $5 kepada Anda, apakah Anda akan memberikan $10 dan tidak meminta kembalian? Jika harga saham suatu perusahaan saat ini adalah $10, apakah Anda akan membayar $12 untuk membelinya? Tidak akan ada yang melakukannya. Jadi, jika seorang pria mengeluarkan usaha sebesar $10 untuk merayu seorang wanita dan wanita tersebut setuju sehingga mereka menjadi pasangan, apakah dia akan berusaha sebesar $12 untuk memuaskan wanita itu? Tentu saja tidak. Itu sama saja tidak perlu. Selain itu, manusia cenderung bosan dengan hal-hal yang sudah biasa. Semakin sering seseorang melihat pasangannya, semakin mereka merasa bahwa pasangannya tidak berharga dan tidak layak untuk mereka berikan usaha yang lebih banyak. Atau mungkin dia berpikir, ya ampun, aku akan sedikit mengurangi usahaku dan melihat apakah wanita ini, pasangan saya, akan memperhatikannya. Jadi, dia mengurangi sedikit usahanya dari 10 menjadi 9,5. Pertanyaannya, apakah wanita ini akan menyadarinya? Ya, manusia memiliki indera yang sensitif. Dia akan menyadari bahwa cinta dan usaha dari pria itu berkurang. Ketidakpuasan wanita ini akan bertambah karena dia tidak merasa sepenuhnya puas. Ada sedikit ketidakpuasan sehingga wanita ini merasa sedikit tidak puas. Apa yang akan dilakukan wanita ini? Dia mungkin akan berpikir, baiklah, jika kamu begini, maka aku juga akan mengurangi usahaku terhadapmu. Apakah pria itu akan menyadarinya? Ya, dia juga akan menyadarinya.
Jadi, keduanya akan saling mengurangi usaha mereka secara bertahap. Akhirnya, hanya ada dua kemungkinan akhir. Pertama, hubungan akan retak, berakhir, mungkin menjadi seolah-olah tidak saling mengenal, atau bahkan musuh yang lebih buruk dari tidak saling mengenal. Yang kedua, mereka akan mencapai titik keseimbangan di mana mereka tidak dapat lagi mengurangi usaha mereka. Mengapa? Karena jika hubungan terus menurun, keduanya tidak akan bisa bertahan. Jika mereka menikah dan memiliki anak, apa yang akan terjadi jika hubungan terus menurun? Siapa yang akan merawat anak? Jadi, mungkin juga ada pertimbangan untuk menjaga reputasi, bahwa perceraian tidak baik untuk dilihat. Jadi, mereka tetap bertahan di sana. Jadi, meskipun keduanya tetap dalam hubungan pernikahan mereka, hubungan itu hanya bertahan. Tidak bisa dikatakan baik. Hubungan ini tidak bisa dikatakan baik. Hanya berada pada titik keseimbangan seperti itu. Jadi, saat itu saya berpikir jika dalam situasi di mana kita tidak melakukan apapun, kecenderungan alaminya adalah seperti itu. Maka pertanyaan kedua adalah, apa yang bisa saya lakukan untuk mencegah hubungan ini terus menurun dan membuatnya tetap dalam kondisi yang baik, di mana cinta tidak akan berkurang. Saat itu, saya membaca banyak buku dan merenungkan sendiri. Dan akhirnya saya menemukan sebuah metode. Tetapi saya sendiri tidak merasa metode tersebut bagus. Apa metodenya? Ini disebut sebagai perpisahan sebentar lebih baik daripada pernikahan yang baru. Ini adalah ketika seseorang meninggalkan untuk sementara waktu, dan ketika kembali, hubungan menjadi lebih baik. Sebagai contoh, ketika anak-anak meninggalkan rumah untuk kuliah dan kembali lagi, hubungan dengan orang tua akan menjadi lebih baik. Mengapa? Orang tua akan merasa bahwa sudah lama tidak melihat anak-anak mereka. Jadi mereka memberikan sedikit kebebasan dan ruang bagi mereka, dan tidak terlalu menuntut. Mereka juga akan memasak makanan yang lebih enak dan memberikan lebih banyak cinta. Anak-anak juga akan melihat bahwa orang tua mereka sudah lama tidak dilihat. Mereka semakin tua. Jadi anak-anak akan peduli lebih banyak, membantu lebih banyak di rumah, dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk berbicara dengan mereka. Jadi hubungan antara keduanya menjadi lebih baik karena usaha yang lebih banyak, sehingga cinta juga meningkat. Tetapi saya merasa apakah tidak menyedihkan seperti ini? Manusia harus terus-menerus melakukan hal ini. Pergi dan kemudian bertemu kembali. Pergi dan kemudian bertemu kembali. Jika Anda tidak bisa melakukannya jika Anda terus bersama.
semakin sering Anda bertemu, hubungan akan semakin memburuk. Jadi Anda akan menemukan bahawa banyak orang yang paling tidak menyukai orang yang tinggal bersama mereka, bahkan tidur bersama mereka, mereka paling tidak sukanya. Mengapa? Karena frekuensi interaksi yang terlalu tinggi membuat hubungan memburuk dengan sangat cepat. Semakin jauh jarak interaksi, misalnya ketika Anda bertemu teman yang hanya sekali dalam waktu yang lama, hubungan tersebut memburuk dengan lambat. Bahkan Anda mungkin tidak menyadarinya. Sehingga mungkin sampai akhir hidup, Anda akan merasa hubungan Anda dengannya selalu baik, karena perubahan terjadi sangat lambat sehingga hampir tidak terasa. Namun, sebaliknya, jika Anda bersama dengan keluarga atau pasangan yang tinggal bersama, hubungan seringkali memburuk dengan sangat cepat. Jadi saya berpikir, apakah ada cara untuk mengatasi masalah hubungan interpersonal ini kecuali menggunakan metode perpisahan sebentar lebih baik daripada pernikahan yang baru ini. Tetapi saat itu saya juga tidak menemukan metode yang lebih baik. Jadi, itulah mengapa peristiwa yang diucapkan oleh tua-tua itu membuat saya merenung begitu dalam. Karena dia membuat saya menyadari bahawa perkataan Tuhan Yesus memiliki makna yang sangat dalam. Kamu harus saling mengasihi. Sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Karena menyanyikan nyanyian pujian adalah bentuk ekspresi cinta. Demikian pula doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Ini adalah cara komunikasi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jika kita menerapkan metode komunikasi ini pada saudara-saudara kita, apakah ini bukanlah bentuk ekspresi cinta? Bukankah ini akan membuat hubungan kita tetap terjaga? Jadi pada saat itu, saya sangat serius. Untuk pertama kalinya saya dengan sangat serius menguraikan doa yang diajarkan oleh Yesus dalam 4 Injil. Saya menemukan ada 6 kategori besar. Sebenarnya kemudian saya menemukan ada 7 kategori besar.